berat pertama masih dari lapak 23. Kalau menurut saya ya, adanya Galatama mungkin karena emang dari dulu kan emang kita emang ya nenek moyang kita kan emang suka mancing ya. Dari dulunya emang hidupnya di air kali ya. Terus adanya kolam-kolam pemancingan terus berkembang akhirnya mungkin karena nggak puas dengan cuman mancing nggak ada tantangannya, akhirnya ada ide dari para pemancing itu mungkin awalnya cuman sekedar taruhan antar temen nih, nggak seru nih kalau cuman mancing aja, taruhan yuk. Nah, akhirnya berkembang jadilah pertandingan kolam Galatama itu. Galatama itu kan kalau misalnya asli itu pertandingan bola ya, Galatama bola. Jadi kalau misalnya di mancing itu ada namanya Galatama. Sebenarnya pertandingan ya, kalau menurut saya pertandingan pemancing biasanya ada biasanya ada sampai 30 peserta atau 50 peserta. Kalau Galatama itu sehari itu bisa dijadikan dua ronde, 2 permainan, 2 kali dalam sehari. Galatama itu durasinya dalam 1 ronde atau 1 game itu 3 jam umumnya. Kalau Galatama itu biasanya kan setiap pemancing itu ditarik uang, kalau menurut gue ditarik uang, kemudian nanti pertandingannya dilangsungin, terus habis itu juaranya dapat uang, seperti itu. Yang diperbutkan bukan ikan, hadiah. Ikannya dikembaliin lagi, nggak nyari ikan, dia nyari hadiah. Ya ikan terbanyak, ikan terberat. Ikan itu ya dituang lagi, dikembaliin lagi. Untuk pembagian hadiah, misalkan ada sekitar 25 peserta. Hadiahnya kita bagi menjadi 5. Untuk induk 1, induk 2, induk 3, prestasi kanan kiri. Kalau untuk induk 1 dengan tiket Rp20.000, 115.000. Untuk induk 2, 70.000. Untuk induk 3 balik tiket 20.000. Nah, untuk prestasi dari lapak kecil lapak besar tuh 55.000. Umumnya kalau di Jakarta ikan mas, ramainya di ikan mas. Ada selain ikan mas itu ikan bawal. Kedua dari ikan mas biasanya lebih ramai itu bawal. Kalau lele, kedua lele baru ikan bawal. Untuk patin untuk saat ini udah kurang ramai karena memang dia agak sulit kan. Sebenarnya semua ikan kolam setahu saya bisa ya, dari ikan mas, lele, bawal, patin. Tapi yang favorit menurut saya bawal sama patin, karena emang dua tarikan ikan itu emang ini banget ya, yahut banget ya, oke banget tarikannya, karena larinya pun kemana-mana. Kalau ikan mas kan nggak lama lah fightnya, kalau lele juga nggak terlalu lama. Tapi emang rata-rata ikan itu semua bawal, mas, patin, lele semuanya bisa dijadiin Galatama. Ya, termasuk sama fishing sportivitas ya. Saling ya, nama sportivitas itu kan banyak yang dituntut ya, dari segi aturannya, dari pemancingnya juga harus dituntut juga sportivitas, saling menghormati aturan yang berlaku gitu. Orang kan butuh hiburan ya, masyarakat butuh hiburan, dan banyak banget penyuka mancing nih di Indonesia, semakin tahun semakin banyak ya. Terus dan kesibukannya juga semakin banyak. Jadi orang-orang yang sibuk banget dan dia mau nyalurin hobinya nggak bisa pergi jauh-jauh, makan waktu yang lama gitu kan. Jadi ya mau nggak mau mereka mancingnya ke kolam-kolam gitu. Terus apalagi sekarang dengan adanya Galatama, bukan cuma mancing kan, dia bisa dapat hadiah juga dari pertandingan itu. Ya mungkin lebih tertarik aja, dan ya kalau menurut saya sih buat ngilangin stres ya, karena daripada dia jauh-jauh keluar gitu, maksudnya terus makan waktu yang banyak, ya mending dia cari yang sekitar situ aja, hiburan yang ya lebih deket lah dari rumahnya dan bisa nyalurin hobi sih menurut saya gitu. Iya, itu seperti salah satunya kan refreshing ya. Untuk kalau namanya refreshing itu kan untuk kesehatan otak ya gitu ya, katanya orang ahlinya gitu. Refreshing lah, untuk saraf lah. Ada kedi. Nah, si kedi itu yang biasanya ngebantu buat masangin umpan, kadang-kadang buat ngelemparin. Tapi biasanya untuk fight-nya si pemancing Galatamanya yang fight. Kadang-kadang di beberapa tempat kalau misalnya fight-nya itu bukan si pemancing, dia nggak resmi. Jadi nggak resmi itu ya, pokoknya nggak resmi lah. Jadi
nggak aci lah ibaratnya. Jadi di dis biasanya sih seperti itu. Jadi ada di beberapa ada yang seperti itu. Jadi si Kedi itu tugasnya cuman masangin umpan, ngelepasin umpan yang dinaikin, terus nimbangin, sama biasanya ngelempar. C itu ibaratnya apa ya, di luar harga tiket lomba. Nah itu dana yang dikumpulkan lagi di luar tiket lomba, ya kan, itu misalkan per lapaknya atau per orangnya nanti dikumpulkan, dibagi, yaitu pemenangnya dibagi 2 orang, C1 pemenang 1 atau C2. C itu artinya kalau istilah dalam lomba pemancingan itu, C itu pinggiran, ya pinggiran. Jadi pinggiran di luar pinggiran kumpulan uang di luar tiket lomba utama. Gitu. Kalau menurut C itu ya, C itu enggak siapa ya? C itu enggak termasuk dalam galatama lah, ibaratnya itu hanya hiburan biasa lah. Boleh ikut boleh enggak lah. Itu enggak dalam tercantum dalam mancing galatama, itu di luar skip galatama. Jadi yang namanya galatama itu mancing ikannya nggak bawa pulang. Tapi kalau mengenai C apa itu kayaknya sih gimana ya, nggak masuk nominasi dalam galatama. Cuma itu hiburan pemancing biasa, boleh ikut boleh nggak, terserah itulah. C itu apa ya, C itu hanya memang dari awalnya memang kata-kata C nggak tahu itu apa artinya, saya nggak ngerti ya. Saya juga walaupun di mancing udah berapa tahun ini, tapi juga ngerti C itu hanya main pinggiran gitu. Mungkin ya kalau kita bicara ke situ berarti arahnya sudah apa ya, larinya bukan ke keyakinan lah ya. Kalau saya bilang iya, judi, karena itu tidak ada azas hiburannya sudah hilang, ke permainan mencari uang ya yang berlipat-lipat, ya kan gitu. Dan jual belinya itu sudah tidak ada, azas jual belinya nggak ada, jual beli ikannya. Kalau ini kan kita kan lomba harian ada azas jual belinya. Jadi mereka membeli, ngasih uang, ibaratnya mereka menitipkan uang ke panitia untuk beli ikan, karena ikan dibawa pulang. Mungkin karena itu udah murni permainan, kalau saya bilang murni permainan dia. Ya, kalau ya istilahnya udah permainan yang memang arahnya sudah bukan hiburan tapi udah benar-benar murni ke permainan. Jadi memang cari pemenang dia. Ya karena ikan nggak dibawa pulang, ya kan. Super juga nggak dibawa pulang. Dan dari segi waktunya juga mereka kan lebih singkat dari lomba biasa harian gitu. Ya, jadi ibaratnya galatama itu sudah seperti ikan, itu sudah seperti kartu, dipakai berulang-ulang karena tidak dibawa pulang gitu. Jadi sudah seperti kartu, ibarat permainan kartu, ya itulah ikan itu sudah seperti kartu, sarananya dikocok terus, dipakai lagi, diulang lagi, dipakai lagi gitu. Ini ketangkasan ya, olahraga ibaratnya. Dimanapun olahraga atau ketangkasan itu ya memang harus mengeluarkan duit, itu tadi ya kan? Tapi dengan, kalau menurut ya memang sebagian orang sih banyak yang mengatakan itu bahwa galatama itu judi ya, itu wallahu alam lah, saya nggak ngerti ya. Tapi kalau saya sendiri sih pribadi, ini hanya ketangkasan memang dengan dikasih hadiah agar apa, biar ada semangatnya. Sama dengan golf juga ya kan, ibaratnya olahraga tapi kan ada gitu-gitu juga kan. Ya menurut pandangan orang awam ya
termasuk judi juga sih. Soalnya kan ada yang menang, ada yang kalah gitu loh. Yang menang itu diuntungin, yang kalah dirugiin. Judi itu kan seperti itu kalau menurut saya. Ya kalau menurut kita yang pribadi, kita sebagai punya empang ya, sebenarnya kita sistemnya tuh nyewa. Kita nyewain lahan, ikan. Kalau yang berjudi ya individu pemancing masing-masing. Kalau tujuan kita mah ya cuma menyewakan ikan, menyewakan tempat. Kalau dibilang judi ya beda lah antara judi sama Galatama. Kalau kita ya dibilang ini sejenis perlombaan olahraga yang di sampingnya ada hadiahnya. Kalau judi memang kebanyakan rata-rata di Galatama mereka yang pada judi ya, yang ikut-ikut ya itu emang termasuk, menurut saya ya itu yang mereka yang pada judi. Kalau dibilang judi ya ini kan sejenis olahraga. Mancing ya olahraga. Kalau judi ya main kartu, taruhan bola. Nah kalau ini kan sejenis olahraga dengan ya memang dengan tujuannya ya hadiah, ya berupa uang, ya berupa piala. Kalau judi mah hanya dengan uang. Menuju ke Cijantung. Persiapan untuk mancing Galatama, saya sudah bawa perlengkapan. Banyak yang kalau misalnya di komunitas mancing itu dibilangnya tackle, arsenal. Sebenarnya itu cuma nama sebutan aja, tapi kalau di forum-forum mancing biasanya disebutnya gear. Saya sudah bawa tas pancingnya, kemudian cagaknya. Maksudnya kalau tas pancing udah siap dengan reel, benang, mata kail. Opa, ini di mana sih? Wow, ya. Wah. Area berapa luas itu? Terus sebelum ke situ tuh ngambil yogurt. Nah, sekarang kita menuju ke lokasi pemancingannya. Kita pesan tiket dan kemudian pesan lapak. Nanti lapaknya diundi, baru ke pesan kedi juga untuk masak ini. Mari ikuti saya. Sambal goreng. Lapak sudah diundi, kita menempati lapak nomor 85. Mudah-mudahan lapak baru. Sekarang lagi berjalan mancing. Di sini hadiahnya terbagi atas 3 kategori. Ada C1, C2, dan ikan total. Jadi C1 itu adalah induk terbesar, C2 induk merah, dan induk 1. Oh ya, C itu berarti pinggiran. Kemudian untuk biaya tiketnya itu, kalau misalnya polos itu 150.000,
full itu berikut C1 dan C2 itu 250.000. Jadi ada penambahan sekitar 100.000. Sistem pembagian hadiahnya, nah itu panitia yang punya urusan. Tapi itu sistemnya persentase. Kira-kira tuh dibagi berapa pemancing, terus berapa persen buat pengelola. Jadi kalau misalnya main polos bisa dihitung, kalau misalnya di sini 150.000 berarti 2 sesi itu 300.000. Itu tiket saja, belum berikut umpan, jasa caddy, dan parkir, serta kalau misalnya kita jajan di kolam. Di total itu sekitar 500 sampai 600.000 lah. Bersih itu. Sekarang cara memancingnya closer, tidak memakai pelampung, jadi kita hanya melihat benang. Kalau misalnya benangnya tegang, tertarik, itu kita boleh melakukan diasumsikan ikannya hook up. Jadi ikan memakan kail. Nah, saat ini benang cuma tersentuh oleh ikan yang lewat, jadi kita mesti kencangin lagi. Bukan begitu Bang Kedi? Iya, betul. Ini sagu dikasih campuran wangi-wangi buat ikan. ini apa tuh? Ini boman pelet namanya. Pelet. Biar ikan ngumpul kalau ini boman. Yang ini sagu buat umpannya biar makan ikan. Ya, alhamdulillah masuk pintu 2, sesi 1 telah berakhir. Ada ikannya beratnya 7 kilo kurang 50 gram, jadi 5,95. Sekarang kita masuk sesi 2, kita bertanding lagi. Ya, ini kita sudah mendekati akhir sesi kedua. Terus dari sesi 1 kita bisa menjuarai induk terberat kedua. Misalnya sekian, ini dibagi dari jumlah peserta. Berapa persen kemudian dapat angka ini. Tiket polos ini. Jadi kita harusnya ini masuk C merah. Tapi karena kita ikut polos, karena kita mau uji coba, hasilnya seperti ini. Menanggapi soal Galatama perjudian ya, kalau kita dari pihak forum gini, kalau dibilang itu pure judi gitu kan, kebetulan memancing sendiri itu mempunyai induk organisasi, karena kan memancing itu masuk ke dalam kategori olahraga gitu kan. Kebetulan di sini di Indonesia di bawah naungan formasi gitu kan, forum memancing seluruh Indonesia gitu. Forum olahraga memancing seluruh Indonesia. Kalau dibilang judi, sampai saat ini mungkin kolam-kolam Galatama yang ada di Indonesia gitu kan, mungkin sudah tutup semua gitu. Tidak akan ada lagi tuh namanya kolam Galatama gitu kan, kayak kolam Galatama Pantai Indakapuk pasti udah ditutup. Kolam Galatama Taman Mini Telaga Mina pasti udah ditutup sama pemerintah gitu kan. Gitu loh. Gini, C itu kita bilang pinggiran gitu kan, bahasa kasar pinggiran, taruhan gitu. Tapi kan karena itu sangat kasar gitu kan, mungkin dibilang ekstra gitu loh. Tapi sekarang dibilang lagi C. Kalau menurut saya dan teman-teman sih seperti itu gitu kan. Karena kalau bilang pinggiran pasti
orang mendengarnya, orang awam yang tidak tahu seluk-beluk gitu kan, orang yang tahunya oh pinggiran itu judi, jadi awal pihak kolam diperhalus. Jadi kalau kita lihat dari dimensi sosiologis ya, memang ada tren yang disukai masyarakat kita itu pada hari-hari libur mancing ya, mancing di berbagai tempat lah gitu ya. Kan kalau yang punya uang di laut ya apa semua, tapi pada umumnya kalau masyarakat menengah ke bawah itu juga mancing di empang ya, ada empang di kolam ya apa semua. Dan biasanya mereka ketika melakukan kegiatan itu pasang ini uang, bertaruh ya, bertaruh siapa yang memenangkan ini dikasih uang, siapa yang lebih banyak mendapatkan uang kan diberi ini macam-macam lah gitu. Tapi memang tidak semua orang sadar bahwa ini adalah bagian dari permainan judi ya, donasi dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang melakukan itu, mereka mengatakan itu sebenarnya ya senang-senangan aja supaya menarik ya, supaya ada dorongan untuk memancing lebih kreatif dan apa macam-macam semuanya. Tapi pada masyarakat kita, terutama dari kalangan yang memahami tentang agama ya, dia menganggap itu bagian dari judi ya, bertarung itu adalah bagian dari judi dan itu nggak boleh dilakukan. Tapi mereka yang melakukan dia bilang oh tidak, itu bukan judi, itu sekedar hobi aja untuk menyenang supaya semarak ya, menarik dan lain sebagainya. Itulah situasi yang terjadi dari dimensi sosiologis, itu hampir terjadi di seluruh level masyarakat kita itu, tidak hanya di Jakarta tapi juga di berbagai daerah mereka melakukan seperti itu. Dan sebenarnya bukan hanya mancing gitu, semua kegiatan-kegiatan yang dimana orang akhirnya berkumpul di situ, banyak masyarakat cenderung orang main kartu kemudian pakai uang dan sebagainya. Nah, bagi masyarakat menengah ke bawah itu ada dimensi ekonomi. Jadi kalau dia ikut begitu, dia ada harapan untuk mendapatkan uang kan, mendapatkan uang. Oleh karena itu juga mereka sangat semangat ya. Semangat dan dari sisi ekonomi itu juga kemudian berputar ekonomi itu di lapisan masyarakat bawah kan mereka ini termasuk golongan lapisan masyarakat bawah. Kalau mereka membayar, ada yang menang, kemudian berbelanja dan lain sebagainya. Tetapi ini dari dimensi ekonomi, memberi manfaat, memberi keuntungan lah bagi mereka yang melakukan itu. Dan akhirnya kalau kita lihat dari sisi ekonominya itu, ekonomi berputar di masyarakat bawah yang kemudian memberi multiplier efek ya, efek ganda ya. Kalau ada uang yang berada di masyarakat, kemudian uang itu kan dibelanjakan, mau beli beras, mau beli makanan, beli apa, semua berputar lah ekonomi yang di bawah. Jadi itu sisi ekonominya dari, kalau memang bisa kita katakan itu adalah perjudian yang terjadi di masyarakat. Tetapi begini, ala biasa karena biasa, jadi sesuatu yang dianggap sebenarnya tidak boleh, tapi karena itu sudah biasa, itu dianggap bukan haram lagi, tidak ada dimensi spiritualitas atau teologis bahwa perbuatan itu dilarang Tuhan, dilarang oleh agama dan harus dijauhi. Pada umumnya masyarakat hanya melihat dari sisi dimensi sosiologis tadi itu, kemudian dari dimensi ekonomi, memberi manfaat ekonomi pada mereka-mereka yang bergulat atau ikut terlibat di dalam permainan itu ya. Jadi menurut saya ini dari sisi itu masyarakat menganggap tidak masalah.